Ya, Semansa memang tak henti-hentinya untuk mengirimkan siswa-siswi berprestasinya pergi ke luar negeri. Salah satunya adalah Karina Zahra yang berhasil mendapatkan beasiswa KLIAS ke Amerika Serikat pada tahun 2022 selama 10 bulan di sana. Tak hanya itu, prestasinya di lain bidang juga banyak loh. Nah, seperti apa perbincangan saya dengan Karina Zahra untuk berbagi inspirasi kepada Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah? Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Aduh, pokoknya seneng banget ya kalau di Semansa itu mainan di kolam ikan ini. Jadi serasa bernostalgia kalau pas aku sekolah dulu. BTW, halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Kembali lagi bareng aku Farah di Inspirasi Prestasi Inspires You. Ya, kali ini aku ada di Semansa karena aku mau ngobrol-ngobrol sama adik kelas aku, namanya Karina Zahra. Dia Semansa alumni 2023 yang berprestasi banget. Dia ini masih belum dinyatakan lulus ya, belum wisuda, tapi ini udah mulai mencari universitas untuk melanjutkan pendidikannya dia. Dan dia tuh dulu berprestasi banget di KLIAS, salah satu program dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian juga berprestasi di bidang ekonomi, kemudian berprestasi di bidang olahraga serta debat bahasa Inggris. For your information, dia juga mantan ketua OSIS 1 di Semansa. Jadi seperti apa lika-liku dan juga experience seorang Karina Zahra ketika belajar di Semansa dan mendapatkan segudang prestasi untuk menginspirasi kita semua. Kebetulan aku udah janjian, anaknya udah ada di samping aku di gazebo, jadi langsung aja kita samperin. Jangan kemana-mana, tetap ikuti bincang-bincang aku sama Karina Zahra di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi. Nah, kali ini Sobat Inspirasi Prestasi, narasumber kita itu udah pernah kita undang tapi beda program di Batik TV karena memang dia itu adalah salah satu siswa dari Kota Pekalongan yang berprestasi berkat pertukaran pelajar ke USA. Yap, dia adalah Karina Zahra yang ada di samping kanan saya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak Farah ya? gimana? Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu, kita lagi puasa-puasa syuting Iya, di Museum betul. Batik bareng Mem Emily Norris. Iya. Atase Kebudayaan Kedubes Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Kenapa kita ngundang kamu di sini? Karena kita sebenarnya masih penasaran banget sama pengalaman kamu ketika kamu di USA kemarin. Jadi Karina Zahra ini adalah penerima beasiswa pertukaran pelajar dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Indiana waktu itu ya, selama kurang lebih 10 bulan. Wah, itu sangat panjang sekali, apalagi kamu masih SMA. Tapi sebelum kita ngomongin nih tentang prestasi kamu ketika kamu di Amerika, aku tuh penasaran juga sebenarnya profil kamu itu seperti apa sih sebagai siswa dan mungkin juga sebagai anak dari orang tua kamu ketika di rumah. Boleh diceritain nggak, Karina? Oh boleh. Sebelumnya saya izin perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Karina Zahra, biasa dipanggil Karin. Aku siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Pekalongan dan aku juga alumni program KLIAS ke Amerika Serikat selama 10 bulan tahun 2021-2022. Oke. Nah, kalau itu kan sebagai siswa nih, kamu tuh kalau di rumah itu berarti ngapain aja sih kegiatannya gitu, misalkan dari bangun tidur sampai kamu sekolah, karena aku yakin anak-anak kayak Karina tuh mesti anak-anak yang sangat aktif sekali. Aduh. Gitu ya. Iya. Kalau di rumah mungkin nggak jauh beda sama teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya weekdays itu kan pasti kita sekolah ya. Jadi biasanya subuh itu kan sholat ibadah dan segala macam. Terus kita siap-siap buat sekolah dan akhirnya berangkat ke sekolah. Nah, pulang sekolah itu biasanya kegiatannya diisi sama aktivitas yang aku lakuin di luar sekolah. Contohnya kayak ekstrakurikuler. Dan dulu itu aku ikut organisasi siswa intrasekolah. Kalau untuk ekskulnya sendiri, aku ikut English Club dan juga debat. Lalu aku juga ikut klub bola voli.
Nah, setelah aku ikut ekskul dan organisasi segala macam di sekolah, biasanya aku itu lanjut ikut les lagi. Jadi setelah itu aku mungkin sampai di rumah itu kayaknya habis maghriban gitulah, ya. Itu setiap hari seperti itu? Iya, setiap hari seperti itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Tapi kalau misalnya kelas 12 kan aku udah lepas dari ekskul dan lain sebagainya. Jadinya mungkin aku punya lebih banyak waktu di rumah ya. Kayak gitu. Tapi biasanya waktu dari jam 6 ke atas itu aku manfaatin buat kumpul bareng keluarga aku, as simple as makan malam bareng dan lain sebagainya. Terus setelah itu aku mulai mempersiapkan buat sekolah aku di hari berikutnya, kayak gitu terus sih Kak, repeat. Keren banget sih, tapi emang kebanyakan temen-temen alumni-alumni Semansa gitu ya, apalagi ini anak-anak Semansa itu memang punya jadwal yang sangat tertata rapih gitu dari pagi sampai sore. Walaupun di Semansa juga sudah padat sekali, tapi kamu tetap menyempatkan waktu untuk ada materi tambahan di les gitu ya, di bimbingan belajar kayak gitu. So that's why kamu bisa reach banyak pengalaman gitu di sini. Ngomong-ngomong, kamu tuh kan tadi juga debat bahasa Inggris, juga tadi ikut organisasi ya, OSIS lagi kan, OSIS Mansak. Terus satu lagi itu bola voli, ketara ya, dia tinggi banget. Enggak. Gimana itu ceritanya kamu bisa ikut banyak hal di Semansa dengan waktu yang sangat padat, itu gimana cara kamu membagi itu semua? Mungkin yang waktu MPLS itu yang diajarin pertama kali sama kakak-kakak Wagus itu adalah bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik sih Kak. Mulai dari bikin skala prioritas, jadi hal-hal yang menurut kamu penting banget dan gak bisa ditinggalin itu kamu harus prioritasin, dan juga hal-hal yang sekiranya masih bisa ditinggalin itu bisa ditaruh di prioritas yang bawah. Jadi dengan adanya skala prioritas itu aku bisa memilah-milah nih mana yang sekiranya bakal penting banget dan beneficial buat aku, dan sekiranya masih ada waktu luang yang bisa aku manfaatin untuk ikut kegiatan yang lain, itu bisa aku manfaatin buat ikut kegiatan-kegiatan seperti ekskul bola voli, EC dan lain sebagainya. Jadi dari situ aku punya banyak waktu buat improve diri aku dan memperdalam lagi sebenarnya kemampuan aku dan juga interest aku tuh di mana sih gitu. Oke, got it banget. Emang pertama yang paling penting adalah skala prioritas yang kamu terapin di semua aktivitas yang kamu lakukan, baik di sini maupun di rumah gitu ya. Jadi semuanya tuh udah tertata rapi dan ada porsinya masing-masing. Nah, boleh diceritain juga nggak sih Karin, kamu itu kenapa akhirnya bisa sampai untuk berprestasi gitu ya? Apalagi prestasi kamu tuh nggak cuman tadi yang di KLIS, tapi ada juga di di English Club, di debatnya, sama di olahraga. Itu gimana ceritanya tuh? Kamu bisa terinspirasi dari mana gitu ya Kak? Kalau berbicara tentang inspirasi mungkin banyak banget faktor ya Kak. Mulai dari keluarga aku sendiri, itu dari orang tua aku dan juga saudara-saudara aku itu mereka itu punya pencapaian yang menurut aku tuh luar biasa. Mulai dari pendidikan mereka, jadi dari kecil itu aku udah punya bayangan kalau nanti aku gede, aku bisa jadi seperti mereka ataupun lebih dari mereka. Jadi mulai dari SMP itu keluarga aku itu banyak yang disekolahin di SMP 1 Pekalongan dan ada juga yang di SMP 2 Pekalongan. Jadi dari situ aku udah ngeset targetku kalau nanti aku SMP aku harus masuk ke sekolah yang favorit kayak gitu. Dan begitu pula waktu SMA keluarga aku tuh banyak yang masuk SMA Negeri 1 Pekalongan. Jadi aku set my bare minimum ke SMA Negeri 1 Pekalongan. Dan untuk hal di luar itu tentunya motivasi aku tuh datang dari banyak hal ya Kak. Mungkin salah satunya itu datang dari guru-guru aku dan juga hal-hal sepele seperti kayak aku nonton film, dan itu kayak motivates me karena aku salah satu hobi aku itu nonton film. Jadi kalau misalnya aku ngelihat sosok yang sekiranya inspiratif dan bisa aku ambil, itu nge-push aku banget buat berbuat lebih banyak di hidup aku kayak gitu sih. Interesting, sangat menarik sekali ya. Inspirasi datang dari keluarga, datang dari guru, dan yang paling penting yang paling penting datang dari film ya. Karena ini emang sih kadang tuh ketika kita nonton sesuatu dan kita tuh senang, kita tuh biasanya tuh obses sama entah itu karakter atau jalan dari cerita itu. Ketika kita bisa nonton film-film bagus yang bergenre menarik tapi juga bisa kasih insight banyak buat kita, itu bakalan beneficial banget buat diri kita sendiri ya. Oke, semakin penasaran sama Kirana Zahra, tapi tunggu dulu,
kita lanjut setelah jeda berikut ini. Jadi tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Keberhasilannya dalam mengukir prestasi di Semansa ternyata diimbangi dengan prestasi-prestasi yang lainnya juga. Nah, seperti apa kiranya cara Karina Zahra dalam mengelola waktu, kemudian juga belajar agar mendapatkan semua yang dia cita-citakan di Semansa? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo, kembali lagi bersama saya Farah di Inspirasi Prestasi Inspires You bareng Karina Zahra tentunya. Oke Karin, karena aku udah di-spill nih sama kamu tentang prestasi kamu tuh nggak cuman pergi ke Amerika aja, tapi ada debat bahasa Inggris, ada lompat tinggi, dan ada Olimpiade Ekonomi. For information, Karin ini anak IPA. Tapi kenapa kamu olimpiadenya ekonomi? Itu dulu pertanyaan aku. Oke, jadi ini agak sedikit unik ya, karena kan aku udah disebutin tadi aku anak IPA, cuman jurusan yang aku tertarik itu ada di rumpun sosial humaniora atau IPS. Jadi mulai start dari kelas 12 itu aku mulai belajar materi-materi IPS di salah satu les aku. Nah, mulai dari situ aku jadi terekspos sama materi-materi sosial humaniora, dan aku jadi tertarik sama salah satu mata pelajaran yaitu ekonomi. Karena menurut aku ekonomi itu walaupun kita belajar dari sudut pandang ilmu sosial, kita juga masih tetap ada hitung-hitungannya. Jadi buat aku yang anak eksak, jadi mudah paham lah, mudah connect kayak gitu. Nah, akhirnya karena itu udah kelas 12, kan udah nggak bisa ikut lomba-lomba yang kayak OSN dan lain sebagainya ya. Jadi aku cari-cari di internet tentang kesempatan yang bisa aku ikutin buat nambah value aku di bidang soshum kayak itu. Akhirnya aku memutuskan buat ikut lomba Olimpiade Sains Akbar Nasional dari Yapresindo. Itu aku ikut ekonomi dan geografi, dan alhamdulillah aku dapat dua-duanya medali emas. Wow. Itu tahun berapa? Itu baru 2022, jadi habis aku pulang exchange. Oh, jadi habis pulang exchange, dia lomba Olimpiade Ekonomi dan juga Geografi. Iya. Apa yang kamu paling suka di ekonomi sama di geografi itu bagian apanya? Kalau di ekonomi sendiri itu aku tertarik sama akuntansi sih, Kak. Tetap sih ya, namanya juga anak IPA, jadi tetap yang dicari itu yang hitung-hitungannya ya? Terus kalau geografinya gimana? Kalau geografinya itu sendiri, aku sebenarnya nggak begitu punya banyak interest di situ sih, tapi mungkin materi-materi yang tentang kayak pemetaan dan kependudukan gitu-gitu sih, Kak, yang masih ada itu. Masih hitung-hitungan ya. Oke, keren. So, itu cerita kamu kenapa kamu akhirnya bisa berprestasi di bidang apa ya? Bukan linear, tapi kayak antar bidang gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau ceritanya kamu di debat bahasa Inggris itu gimana? Oke, jadi aku izin cerita dulu gimana awalnya aku bisa suka sama debat ya, Kak. Sebenarnya ini jauh dari aku SD, itu aku udah suka banget sama yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Jadi waktu aku kelas 3 itu, dari aku ikut les berbagai macam les mata pelajaran, satu-satunya les yang aku betah itu cuma les bahasa Inggris. Jadi di situ mungkin karena aku suka nonton film dan dengerin lagu dalam bahasa Inggris kali ya, jadi aku punya interest lebih di mata pelajaran bahasa Inggris. Dan akhirnya waktu SMP itu aku memutuskan untuk coba-coba ikut lomba-lomba dalam bahasa Inggris kayak storytelling dan lain sebagainya, dan alhamdulillah dapat juara juga. Nah, akhirnya waktu SMA aku tuh punya target kalau aku masuk SMA 1 Pekalongan aku harus ikut English Club-nya dan juga tim debat Semansa, karena kita tahu sendiri kan prestasinya tim debat dan Semansa. tim debat Semansa itu kayak gimana. Jadi akhirnya aku daftar, dan awal-awal pengalaman ikut lomba debat itu tentunya banyak banget gagalnya ya, Kak. Itu banyak banget sampai nggak tahu lagi berapa kali. Tapi karena aku itu enjoy di debat, jadi juara itu bukan satu-satunya aspek yang aku incar gitu loh. Dan balik lagi, karena aku enjoy itu, aku
jadiin debat ini sebagai kayak aku berproses gitu. Jadi aku ambil hikmahnya aja, siapa tahu dari debat ini bisa jadi batu loncatan aku untuk ke prestasi-prestasi selanjutnya. Dan alhamdulillahnya aku keep going dan akhirnya dapat juara di lomba debat bahasa Inggris di Newsfest Debating Championship sama Haction waktu itu. Oke, jadi waktu itu open ya, lomba open debat. Skalanya nasional sama provinsi. Nasional dan provinsi, dan kamu dapat akhirnya ya. Oke. Nah, boleh di-spill dong, katanya kamu juga suka lompat tinggi, itu gimana tuh ceritanya? Apa karena kamu suka main game lompat tinggi di kelas gitu pakai karet yang disusun-susun gitu kayak zaman dari kecil itu ya, Kak? Iya, itu gimana ceritanya? Oke, ceritanya itu jadi waktu aku SMP itu sebenarnya aku ikut klub atletik gitu, tapi bukan lompat tinggi. Jadi aku ikut lomba lari jarak jauh kayak aku ikut klub lari jarak jauh kayak gitu. Nah, selain itu aku juga udah suka volley. Dari SD itu aku ikut volley dan di SMP aku ikut volley lagi. Dan mungkin dari situ karena tinggi aku mencukupi, akhirnya aku tuh ditunjuk buat ikut lomba, mewakili lomba lompat tinggi Popda Kota Pekalongan. Nah, dari situ pertama kali aku nyoba itu aku langsung dapet medali emas. Dan akhirnya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 terus sampai SMA itu ke bawah aku jadi mewakili sekolah aku untuk lomba lompat tinggi itu terus. Oke. Ini lucu ya, maksudnya dia tuh banyak, spektrumnya tuh banyak, prestasinya tuh nggak cuma di bidang itu aja, tapi juga banyak bidang gitu. Kalau dia daftar Miss Universe tuh kayaknya kamu lolos deh ya, Miss hijab-hijab gitu, karena emang bakatnya banyak banget pemirsa. Oke, terakhir nih di segmen ini aku pengen ngulik tentang sedikit kamu kasih gambaran tentang KL Yes yang kemarin kamu ikutin di 2022. Berarti waktu itu kamu kelas berapa ya? Aku waktu berangkatnya itu kelas 12, tapi seleksinya itu dari kelas 11 akhir. Oke, kelas 11 akhir, 12 kamu berangkat, terus lanjut, ini kamu melanjutkan kelas 12. Gimana tuh ceritanya? Cerita awal daftarnya itu jadi aku balik lagi waktu SD itu gara-gara aku suka nonton film dan suka hal-hal yang berbau bahasa Inggris, aku pengen banget yang namanya belajar ke luar negeri, Kak. Tapi waktu itu aku paham kalau misalnya biaya yang dibutuhkan buat belajar ke luar negeri itu kan nggak sedikit ya. Jadi dari situ itu aku cari di internet tentang beasiswa ataupun beasiswa kuliah, sekolah, pokoknya segala macam lah, atau pertukaran belajar yang bisa bikin aku ngerasain sistem pendidikan di luar negeri. Nah, akhirnya setelah cari-cari itu aku ketemu sama salah satu websitenya alumni KL Yes, dan dari situ aku jadi tahu tentang adanya program ini. Nah, waktu itu posisinya waktu aku tahu itu masih SMP. Jadi waktu dari aku SMP itu sampai nantinya aku kelas 11 itu aku punya waktu buat cari tahu lebih dalam tentang program ini. Akhirnya aku bisa nentuin apakah aku benar-benar cocok buat ikut program ini atau enggak. Dan akhirnya aku punya banyak waktu untuk mempersiapkan. Kayak misalnya kan ada nilai minimum rapot. Jadi dari SMA kelas pertama, dari kelas 9 sebenarnya, dari kelas 9 itu aku udah jaga biar nilai-nilaiku itu di atas persyaratannya. Oke, tahan dulu Karina, ternyata dia daftar dari SMP dan mempertahankan nilai dari awal SMA SMP. Dari SMP awal kelas SMP. 9 Jadi rapotnya dari kelas itu kelas 9 sampai kamu mau daftar. Nah, ini jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan gimana cerita persiapan Karina Zahra itu bisa sampai ke USA untuk menjalani program KL Yes ke negara bagian Amerika Serikat, Indiana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Nah, di segmen kali ini kita akan mengulik bagaimana pengalaman Karina Zahra ketika berada di negara Paman Sam untuk menimba ilmu selama 10 bulan. Ternyata tidak hanya belajar, tapi Karina juga melakukan banyak kegiatan, bahkan pernah mendapatkan sertifikat langsung dari Presiden Joe Biden terkait dengan volunteer yang pernah dia laksanakan di Amerika Serikat. Tetap saksikan Inspirasi Prestasi, Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Oke, udah mulai kompak nih. Alhamdulillah. Lanjut Karina, gimana tadi persiapan kamu?
Jadi kan karena tadi aku udah mempersiapkan salah satu prasyaratnya yaitu nilai dari kelas 9 semester 1, 2 dan sampai nanti kelas 11. Itu nggak boleh ada yang turun? Itu bukan nggak boleh ada yang turun, cuma ada minimumnya. Misal 80 atau 75 itu aku agak lupa sih. Di semua mapel. Wow. Jadi itu bisa dicek aja persyaratannya, ada di websitenya program KLS itu, nanti pasti ada semuanya persyaratan yang perlu dipersiapkan. Nah dari situ selain aku mempertahankan nilai, itu kan ada persyaratan aktif berprestasi juga ya Kak. Jadi di situ aku juga cari-cari sertifikat yang bisa aku pakai dan lampirkan ketika aku daftar program ini kayak gitu sih. Oke, jadi itu prosesnya emang panjang dari kamu SMP kelas 9 sampai akhirnya kamu daftar di kelas 11 akhir ya? Tuh. Oke, nah ketika kamu dinyatakan diterima itu gimana sih perasaannya setelah sekian lamanya kamu berjuang? Oke, jadi kalau misalnya perasaan diterima ini ada hal yang lucu nih Kak. Jadi kan waktu itu ulang tahun aku itu tanggal 12 April di tahun 2021 ya. Nah ternyata pengumumannya itu ada di sekitar tanggal 15 April 2021. Jadi waktu aku ulang tahun itu aku nggak berharap apa-apa, aku cuma berdoa agar aku tuh bisa lolos di program KLS ini. Dan waktu tanggal 15 itu akhirnya ada pengumuman final bahwa kalau misalnya kamu terpilih dan jadi finalis bakal berangkat ke Amerika Serikat. Dan ternyata aku lolos dan jadi finalis, dan waktu di situ aku kayak seneng banget. Aku baca berkali-kali soalnya aku takut salah baca kan. Tadi udah seneng ternyata salah ternyata betul, terus aku langsung kabarin orang tua aku gitu sih. Tapi seneng banget sih Kak. Semuanya sangat seneng gitu ya dengan pencapaian kamu waktu itu. Iya. Oke, terus kamu dikirim ke Indiana. Itu gimana tuh perjalanan kamu? Mungkin maybe dari ngurus berkas ya, karena itu juga penting banget gitu kan. Dari ngurus berkas sampai akhirnya kamu bisa stay sekitar 10 bulan di sana. Apa aja yang kamu lewatin? Kalau yang aku lewati itu tentunya banyak banget ya Kak, up and downs-nya. Karena itu proses seleksinya sendiri aja kurang lebih 1 tahun. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu kita harus ikut seleksi, terus nunggu pengumuman lagi, ikut seleksi lagi, nunggu pengumuman lagi. Dan waktu itu aku jelasin sedikit tentang tahapan seleksinya mungkin ya Kak. Boleh. Jadi kalau di KLS itu dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama itu ada seleksi chapter, yang kedua itu ada seleksi nasional, dan yang terakhir itu ada seleksi berkas internasional. Dan yang awal banget itu kan seleksi chapter ya. Jadi kita di situ mulai deh ngurus-ngurus berkas. Yang waktu ngurus-ngurus berkas ini kendalanya adalah rumah aku kan di Kedunguni, terus sekolah aku di sini, jadi aku harus bolak-balik Pekalongan Kedunguni buat minta tanda tangan, fotokopi legalisir dan lain sebagainya. Itu cukup hektik ya Kak. Apalagi waktu itu aku masih menjabat sebagai ketua 1 OSIS. Wow, ketua 1 OSIS. Ya, alhamdulillah. Siap. Dan jadinya ada beberapa proker yang harusnya dilaksanakan juga kan, tapi aku juga di satu sisi aku harus ikut proses seleksi ini. Jadinya ya agak hektik gitu, dan balik lagi skala prioritas is a must ya. Dan akhirnya mulai dari seleksi berkas itu nanti yang lolos akan dilanjutkan ke seleksi chapter. Dan di situ seleksinya itu ada wawancara, lalu dinamika kelompok, dan juga essay dan segala macam kayak gitu sih Kak. Nanti kalau misalnya udah lolos seleksi chapter, waktu itu di chapter aku itu ada sekitar 5 orang yang diusulkan ke seleksi nasional. Itu dari 15.000 kalau total seluruhnya. 15.000 pendaftar? Iya, seluruh Indonesia itu Kak. Kan dari chapter aku 5 itu nanti di seleksi nasional itu tahapannya kurang lebih sama sih Kak, cuma nanti yang wawancara itu langsung dari native speakernya. Dan yang di sini peserta seleksinya itu udah mulai mengkerucut, karena kan dari yang peserta-peserta terpilih dari seluruh chapter itu dikumpulin dan diseleksi lagi. Nanti setelah itu diumumkan calon finalisnya, dan akhirnya nanti berkasnya diseleksi lagi di tingkat internasional, apakah kita memenuhi persyaratan untuk tinggal di sana atau tidak. Dan setelah itu ya udah berangkat ke sana. Dan untuk perjalanannya itu cukup seru ya Kak, karena kita di sana waktu itu masih masa-masa pandemi gitu. Ya, benar. Jadi waktu itu pernah ada rumor bakal online. Terus kan kayak ya udahlah, nggak usah berharap apa-apa, dijalanin aja, pasti ada hikmahnya. Ternyata kita berangkat, dan waktu itu protokolnya itu sangat-sangat ketat ya Kak. Dari visa aja
beberapa anak doang itu seleksi visa, dan akhirnya dengan prosedur yang sangat ketat terkait pandemi itu kita bisa berangkat ke Amerika Serikat. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Boleh diceritain ketika kamu di sana itu kamu tinggal sama siapa, dan bisa diceritain singkat aja kegiatan kamu mostly itu berarti selain sekolah ada apa aja di sana? Oke, jadi kalau di sana itu siswa-siswa finalis yang terpilih itu bakal tinggal sama host family mereka masing-masing. Jadi kita bakal disebar di seluruh Amerika, dan kebetulan aku di hosted di Bluffton, Indiana. Di situ aku tinggal sama host mom aku, host dad, sama 3 siblings. Dan kegiatan aku selain sekolah tentunya itu aku ikut sports juga. Jadi di sana aku ikut cross country atau lari jarak jauh. Terus aku ikut SMAT club, itu kayak volunteer club, sama aku jadi manajer softball. Oh, kamu jadi manajer softball di Amerika, di sekolah kamu di sana? Iya. Sekolahnya namanya apa? Bluffton High School. Bluffton High School. Oke, lanjut. Habis itu selain aku ikut sport, aku juga aktif di kegiatan volunteering. Karena waktu itu aku dapat penghargaan juga dari Presiden Amerika karena telah menyelesaikan kegiatan volunteer itu lebih dari 100 jam waktu aku di sana. Nah, tentunya selain volunteer, aku juga ikut kegiatan-kegiatan lomba. Jadi waktu itu aku gabung ke choir juga, paduan suara, dan waktu itu ada lomba paduan suara tingkat se-Indiana gitu, dan alhamdulillah sekolah aku dapat gold medal juga. Seru banget ya di sana. Oke. Gitu sih, Kak. Aduh, banyak banget ternyata pengalaman yang luar biasa yang didapat dia selama dia di Amerika gitu. Nggak cuma belajar di kelas, tapi lebih banyak di luar kelasnya ya. Betul. Berarti ya. Boleh kasih pesan-pesan dan motivasi dong buat teman-teman yang nonton episode kali ini? Oke, mungkin aku mau kasih pesan aja ya buat teman-teman yang mungkin sedang memperjuangkan sesuatu di dalam hidupnya. Please be kind to yourself. Jangan jadiin kegagalan-kegagalan yang ada di hidupmu itu sebagai beban, tapi jadiin aja itu sebagai potongan-potongan puzzle di hidupmu. Dan menurut aku cobalah berdamai dengan diri sendiri sampai-sampai nggak ada kegagalan atau kesuksesan yang bisa mengubah cara kamu memandang diri kamu bahwa kamu itu sangat-sangat worthy. Because at the end of the day, we really just learning to be better, right? Gitu sih, Kak. Thank you banget. What a sentence. Thank you Karina Zahra untuk waktunya. Sama-sama. Aku sampai lupa belum nanya. Ini BTW kamu ini mau mendaftar kemana sih? Oh iya. Lulusnya? Kalau aku sendiri karena tadi mungkin udah kebaca ya. Aku interestnya itu di international relation atau hubungan internasional. Jadi alasan aku pilih itu karena kan sekarang dengan adanya globalisasi, menurut aku itu belajar dan memahami tentang politik luar negeri itu bakal sangat-sangat krusial ya. Dan kombinasi kajian dari ilmu ini itu merupakan interest aku, mulai dari ekonomi, terus ilmu sosial, sejarah, terus ada masih banyak dah keamanan dan lain sebagainya. Itu menjadi ketertarikan aku, dan kalau plan aku ke depannya aku pengen jadi diplomat sih, Kak. Amin. Pokoknya kita doain terus untuk Karina Zahra, baik pendidikan maupun karir bisa berjalan mulus dan lancar. Amin. Tetap menginspirasi untuk kita semua ya. Amin. So, sukses terus untuk Karina Zahra, sukses terus untuk seluruh penonton inspirasi prestasi yang ada di rumah. Thank you sudah menonton episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Because inspirasi prestasi inspires you. See you.